Hai kalian, para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk Taurus tentang percintaannya Taurus, you versus them, kalian dengan orang yang dealing dengan Taurus. Tapi tentu saja secara general reading ini jangan baper dulu gitu ya. Ini bisa saja resonate dengan kalian, bisa saja tidak. Tapi tentu saja semoga ada pesan yang bisa diambil di situ. Untuk Taurus yang belum punya pasangan, jangan khawatir. Ini tentang kalian yang baik udah sama-sama dia atau yang belum bersama dia dan berharap menemukan orang yang menjadi belahan jiwa kalian. Oke? So, saya harus buka 2 kartu. Yang ini adalah untuk kalian, bagian kalian para Taurus ya. Wow. Taurus sibuk apa? Sibuk dengan karir ya Taurus ya. Oke, dan kartu yang ini adalah dia. Oh ya, kalau ini nggak resonate sama kalian, terus kalian nggak bisa ya marah-marah di di kolom komentar sambil bilang, iya apaan kok begitu bacaannya, nggak kayak gitu. Banyak tuh yang suka baper kayak gitu, saya bingung. Ini kan general reading, kenapa dia marah-marah di general reading? Kalau nggak resonate buat kamu, ya ya orang ini general reading untuk orang banyak, kenapa jadi ngomel-ngomel? Oke, so yang ini adalah bagian kalian para Taurus, yang sebelah sini adalah bagian si dia yang dealing dengan Taurus. Baik dia yang sudah bersama-sama dengan kalian ataupun yang masih dikeker-keker nih. Orangnya di mana nih? Udah deket atau belum? Oke, coba kita lihat bacaannya dan apa yang disampaikan dalam hal percintaannya Taurus kali ini. Oke, so kartunya ini buat di tengah ya keadaannya. Keadaannya adalah Nine of Summer. Seperti kalian tahu, summer itu tentang percintaan. Jadi relate ya, tentang percintaan nih. Oke. So, Nine of Summer atau Nine of Cups. Wishes come true, dream fulfill, a magical time of life. Wow. Jadi kehidupan percintaannya Taurus, jika itu memang yang kalian impi-impikan selama ini, itu terjadi, berhasil. Baik kalian udah bersama-sama dia, maupun kalian masih memimpikan dia, siapapun itu ya, memimpikan akan ada seseorang yang bersama kalian. Oke? Dream fulfill a magical time of life. Bahkan akan ada peristiwa-peristiwa yang magical, yang luar biasa, yang akan para Taurus alami sehubungan dengan percintaannya. Saya jadi ingat satu Taurus yang personal reading sama saya dan bilang, Mbak, percintaan saya baik-baik aja, saya nggak mau nanya itu, saya mau nanya karir aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi yang kali ini memang tentang percintaan, jadi ya sudah, nggak apa-apa, sekali-sekali percintaan boleh kan, nanti kapan-kapan karir lagi ya. Oke, intinya sebenarnya hubungan kalian baik-baik saja, bahkan mimpi-mimpi yang kalian bangun bersama dengan orang tersebut juga bisa tercapai. Wow. Dan gimana kalau si Taurusnya belum punya pasangan nih, atau lagi crush, lagi suka sama seseorang? Apakah bisa bersama orang tersebut? Kalau menurut jawaban kartu ini, iya bisa banget. Tapi jangan sampai itu orang masih punyanya orang ya. Nah itu yang perlu dicermati. Itu namanya kalian mau mencuri milik orang, nggak boleh kalau kayak gitu ya. Tapi kalau kalian dua-duanya masih single, monggo silakan dimanifestasikan, nanti akan ada jalannya bagaimana kalian bisa bersama dia gitu ya. Itu keadaan percintaannya Taurus, dan menurut saya ini bagus banget, bagus, bahkan lebih dari bagus. Dan
Kita lihat keadaan kalian seperti apa dan keadaan orang yang dealing dengan kalian itu seperti apa. Baik kalian sudah bersama-sama atau bersama-sama tapi misalnya LDR begitu, atau masih dikeker-keker nih. Kira-kira ini orang bakalan datang atau enggak gitu ya. Oke. Posisinya Taurus sendiri itu sedang ada di Six of Wands. Sedang berada di area yang sukses gitu. Suksesnya bukan hanya tentang percintaan tapi tentang kehidupan. Ariesnya baik, Aries lagi Taurusnya. Barusan habis bikin buat Aries soalnya. Oke, Taurusnya baik banget. Apa yang dia upayakan bisa terlaksana gitu. Mau itu mungkin tentang segi pendidikan, segi bisnis, segi karir, segi keuangan, segi kehidupan, itu lagi oke-oke aja, bahkan sedang menuju kesuksesan tersebut gitu. Jadi kondisi kehidupannya si Taurus itu sedang oke, bahkan menuju ke sebuah kesuksesan. Jadi emang posisinya bagus ya. Kartu kedua kalian adalah Two of Pentacles. Bahkan kalian para Taurus dihadapkan oleh banyak hal di dalam kehidupan yang bisa membuat kalian sibuk. Dan juga dengan aktivitas kalian, dengan kehidupan kalian itu benar-benar kayak nggak ada waktu untuk napas gitu. Benar-benar dikasih kesibukan yang luar biasa. Tapi kesibukannya tuh menghasilkan ya. Kesibukannya tuh menuju sebuah kesuksesan. Jadi bukan kesibukan yang nyari-nyari kesibukan doang tapi nggak ada hasilnya. Ini yang ada hasilnya. Jadi kalian juga semangat. Tapi juga kalian berada di posisi yang kayak, ini kok sibuk banget ya Taurus. Terus gimana dong dengan orang yang bersama-sama dengan kalian atau orang yang dealing with you gitu. Kalau ada yang bertanya dealing tuh apa, tulisannya DEALING ya, dealing, bukan DILI, dealing tulisannya begitu. Maksudnya orang yang memang berhubungan dengan kalian in term of percintaan, dalam hal percintaan. Nah, si Taurusnya itu lagi menimbang-nimbang nih, aduh sibuk nih, apalagi misalnya Taurusnya cowok gitu kan, sibuk nih dengan kesibukannya masing-masing, dengan pekerjaannya, mungkin bisnisnya, mungkin apapun yang ingin kalian capai dan sedang menuju kesuksesan. Jadi sibuk banget nih ya, sibuk banget nih si Taurusnya gitu. Dan mungkin hal itu yang akan membuat kalian bertanya-tanya, gimana bisa bersama kalau sibuk sendiri, ya kan? Tapi jangan khawatir, kartu di tengah kalian kan tadi bilang anything ya bisa dicapai ya. Kesuksesan akan bisa kalian capai. Dan Knight of Pentacles-nya terbalik. Ada yang Taurus tunggu ya, mungkin yang ditunggu adalah jalan menuju bersama dengan si dia, sementara apa yang kalian tunggu di bidang karir kalian atau keuangan kalian atau bisnis kalian itu belum datang. Jadi kayak masih juggling atau masih sibuk dengan kehidupannya sendiri karena ada yang ditunggu, mungkin project, mungkin apalah yang masih membuat si Taurusnya sibuk sendiri gitu. Sementara kalau di percintaan kan si Taurusnya pasti maunya ya bisa sama si orang itu gitu kan. Oke, itu posisinya si Taurus. Posisinya si dia gimana? Posisinya dia sebenarnya baik-baik saja dan sukses-sukses saja dengan adanya Ace of Swords. Si dia yang bersama si Taurus ini itu ya udah tenang aja dengan dirinya sendiri, tantangan juga bisa dihadapi, apapun yang jadi challenge gitu di dunianya dia bisa hadapi, and kayaknya juga nggak ngaruh di kehidupan percintaannya dia bersama si Taurus gitu, karena apapun bisa dia atasi, tantangan percintaan diatasi, tantangan kehidupan diatasi. Dia bisa pegang kendali lah ya orang tersebut ya. Jadi kalau ada kegundahan dari si Taurus mempertanyakan, aduh saya masih sibuk nih ngurusin kayak ini itu gitu kan, itu orang mau mengerti nggak ya kesibukan saya? Ya, ya.
orang tersebut mau mengerti kesibukanmu ya, kalau si Taurusnya sudah punya hubungan dengan orang tersebut. Gimana kalau Taurusnya masih single dan masih mereka-reka siapa sih sebenarnya yang akan menjadi pasangan jiwanya si Taurus? Oke, ciri-cirinya orangnya tuh dengan hidup tuh bisa diandalkan gitu, bisa mengatasi segala permasalahan. Bagus dong, berarti bukan yang model-model galau nggak jelas gitu ya kan. Orang yang memegang Ace of Swords adalah orang yang tahu bagaimana menempatkan dirinya, bagaimana mengatasi apapun yang ada di depannya. Mau rintangan kek, halangan kek, mau hujan badai kek, dia tahu cara mengatasinya. Karena ya namanya kehidupan gak mungkin lurus flat gitu, gak mungkin, pasti akan ada gelombangnya. Nah, ciri-cirinya orang tersebut memang confirm juga dan juga mengerti bagaimana mengatasi jika ada permasalahan yang datang, baik itu karir, keuangan, bisnis maupun kehidupan percintaannya. Jadi ciri-cirinya orangnya gitu ya, bukan yang galau-galau. Kalau sekarang kalian bertemu dengan orang yang galau-galau, itu bukan tuh, itu bukan soulmate kalian. Ingat ya, mau Taurusnya perempuan atau laki-laki, ini pasangannya ini orangnya benar-benar tahu menempatkan diri, tahu bagaimana mengatasi apapun yang memang harus diatasi gitu ya. Jadi kayak bukan yang orang dikit-dikit langsung, oh kenapa begini, oh apa yang harus kulakukan, enggak. Orang ini tahu, oh ada rintangan nih, tahu gimana cara mengatasinya. So ciri-cirinya kayak gitu. Ciri-ciri yang kedua, belum sampai situ. Kemudian orang tersebut itu gampang bergaul ya, dan posisinya dia dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama dia dan support sama dia. Jadi si orang yang bersama Taurus, baik sudah bersama Taurus maupun belum, jadi masih ada di yang akan datang lah gitu ya, namanya juga tarot ya kan, prediksi juga dong. Oke. Jadi memang kalau Taurusnya masih single dan masih cari-cari siapa orang yang memang bersama dia, ciri-cirinya adalah dia itu mudah bergaul dan dia bersama-sama dengan orang-orang di sekelilingnya yang support dia gitu. Nah, jadi orang tersebut ya mau nggak mau si Taurusnya harus bisa mengerti bahwa orang tersebut memang mempunyai kelompok yang support dia. Jangan sampai Taurusnya tuh ngerasa ya kayaknya aku cuma nomor 2 atau nomor 3 deh. Orang-orang itu yang jadi nomor utama di kehidupannya si Taurus. Kalian harus tahu ya si Taurus, si orang yang dealing dengan Taurus gitu ya. Apapun zodiaknya, oke? Kalian harus tahu ya Taurus, orang yang seperti itu ya udah dari sananya dia memang diberi kelompok atau support system yang bagus di dalam kehidupannya. Oke, dan kalian gak perlu para Taurus merasa nantinya jadi tersisihkan atau tersingkirkan gara-gara dia banyak disupport sama orang sekelilingnya. Tapi tentu saja saya juga menemukan banyak kasus di mana akhirnya orang yang merasa dikelilingi orang-orang yang support dia akhirnya mengabaikan pasangannya karena ya lebih pilih support sistemnya, lebih percaya sama sekelilingnya. Banyak kali kayak gitu ya. Tapi ya itulah orang yang dealing dengan si Taurus memang seperti itu. Orangnya tuh bubbly, jadi dia punya banyak teman, punya banyak orang-orang di sekelilingnya, bukan orang yang loner ya, yang sukanya sendiri, enggak. Karena memang selalu dikelilingi sama orang-orang yang support dia, support hidupnya dia gitu. Dan ciri-ciri yang ketiga, kalau memang orang ini belum bersama dengan Taurus, ini the Fool. Bukan berarti orangnya bodoh, bukan. The Fool ini tentang sesuatu yang baru dan menyukai adventure gitu. So, jika Taurus saat ini bersama-sama dengan seseorang itu dan orangnya memang adventurer atau nggak bisa diem, karena dari situ aja, dari kartu-kartu yang sebelumnya kelihatan banget kalau orangnya bukan orang yang mageran, orang yang nggak suka ngapa-ngapain, tapi dia justru sebaliknya suka ngapa-ngapain gitu ya.
Ya kalian harus mengerti bahwa segala sesuatunya itu buat orang tersebut itu lebih menyenangkan kalau ada yang bisa diraih, ada sesuatu hal yang baru, ada yang bisa dicapai. Oh, udah mencapai ini, nanti ada lagi yang baru yang ingin dia capai terus-menerus seperti itu. Sementara Taurusnya cenderung statis, stabil, jejak kayak gitu ya, mager. Jadi enggak, jadi agak-agak berbeda nih, kontradiktif nih antara si Taurus dengan orang yang bersama dengan Taurus kalau di bacaan yang ini. Tapi apakah hubungannya bisa diteruskan ke jenjang berikutnya? Tentu saja. Apalagi kalau kalian para Taurus melihat hal ini dan ternyata resonate dengan kalian, ya udah ambil saja pesannya bahwa kalian tidak akan bisa bersama orang yang keplek-keplek seperti kalian. Misalnya kalian lebih suka duduk di rumah malam minggu nonton TV, nonton Netflix sambil beli makanan lewat GoFood dan makan bersama di rumah. Sementara orang tersebut senangnya jalan-jalan, cari kulineran di mana gitu. Bisa kan ada kejadian kayak gitu. Soalnya emang ada yang pernah personal reading sama saya dan pasangannya adalah Taurus. Dan pasangannya itu mager, sementara orang yang personal reading sama saya itu sangat suka keliling-keliling. Kalau malam minggu dia mau ngajak si pasangannya itu, yuk kita makan. Si pasangannya itu bilang, males, macet, udah gitu mesti ngantri, mendingan kita di rumah aja nonton Netflix, pesen makanan dari online. Kayak gitu ya, kontradiksi yang seperti itu yang terlihat di bacaan ini antara kalian para Taurus dengan orang yang di-link dengan Taurus. Oke, but never mind. Perbedaan itu biasa, tapi tetap akan bisa diatasi sebenarnya ya. Oke, saya buka 3 kartu untuk Taurus di Oceanic Tarot dan 3 kartu untuk si dia yang di-link dengan Taurus. Oke, apa nih? Ada kontradiksi lagi nggak? Taurus akan mengalami perubahan besar-besaran dengan adanya The Tower. Dengan kalian berhubungan dengan orang tersebut, kalian harus tahu karena beberapa perbedaan tersebut akhirnya membuat perubahan di dalam kehidupan kalian gitu. Perkara suka atau tidak suka ya saya kembalikan lagi kepada kalian, karena kan pribadi lepas pribadi tentu saja pendapatnya berbeda-beda ya. Oke, kemudian love. Taurus akan mempunyai cinta yang besar, akan mendapatkan cinta yang besar pula dengan orang tersebut, bahkan pun jika kalian tidak sama dia. Bahkan bisa saling mengisi, kalian mageran, dia orangnya rame gitu. Jadi bisa saling mengisi. Dan ya direstui tentu saja karena ini Ace of Cups luar biasa banget. Dan bawahnya tulisannya love pula. Makanya saya bilang apakah bisa diteruskan? Bisa. Bagaimana dengan Taurus yang masih ngelihat orang tersebut? Oke, masih bisa bersama dia tentu saja. Apakah akan ketemu? Iya, tentu saja. Dan di sisi kalian lah yang akan create drama. Klub ada tulisannya ya, Knight of Swords, bawahnya drama. Oke, kalianlah yang akan create drama gara-gara perbedaan-perbedaan tersebut ya, Taurus. Lucu juga nih. Iya, dramanya di Taurus. Entah Taurusnya cowok, entah cewek, sama aja. Sementara di pihaknya dia, si dia yang dealing dengan Taurus, ini ada The Chariot. Memang akan ada terus-menerus movement, akan ada inovasi-inovasi baru, kemudian ide-ide baru mengenai hubungan kalian. Dan untuk kalian yang masih single, ciri-ciri orang tersebut adalah yaitu tadi, bubbly, banyak teman, supel gitu ya. Terus bisa bergaul, punya support system yang baik, dan orangnya The Chariot. Nggak mageran kayak Taurus ya, justru sebaliknya orangnya tuh selalu ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang challenging, sesuatu yang menantang, sehingga dia tuh bisa hidupnya jadi kayak berwarna-warni gitu. Sedangkan si Taurusnya lebih suka hidup yang tenang, damai. Makanya bahkan ada dramanya gara-gara itu perbedaan tersebut ya. Oke. Kemudian orangnya juga The Sun ya. Happy, bawaannya happy gitu ya, bukan yang galau-galau ya, bawaannya apapun yang terjadi tetap happy. Ini kartunya The Sun ya, happiness, orangnya happy. Dan apakah dia akan happy dengan kalian? Tentu saja.
Kalian bisa walaupun berbeda, tapi kalian bisa happy bersama sebenarnya ya. Dan yang terakhir lagi-lagi Three of Cups. Memang orangnya sangat-sangat disupport oleh sekelilingnya. Jadi dia nggak pernah sendiri. Dia selalu punya teman-teman yang baik banget sama dia dan support dia luar biasa. Gitu ya. Itu ciri-cirinya kalau yang belum ketemu. Tapi kalau yang udah ketemu, ya orang tersebut seperti itu, berbeda dengan kalian, ya harus memaklumi ya. Karena yang namanya hubungan itu ya nggak bisa selalu bagus, pasti ada riak-riaknya, ada gelombang-gelombangnya di situ. Itu yang perlu dicermati dan itu yang perlu kalian bisa atasi dengan baik gitu ya. Oke, so untuk konklusinya mungkin ada satu lagi, coba saya buka dulu kartunya untuk di kartu yang di tengah itu, yang tadi apa, Nine of Summer, The Chariot. Jadi kalau pertanyaannya apakah kalian bisa move menuju arah yang lebih baik bersama orang tersebut, baik orang tersebut sudah ada maupun masih dalam incaran ya? Iya, jawabannya iya. Ya, ada The Chariot. Oke. Asal kalian yang nggak terus-menerus create drama ya. Kalau drama mulu juga lama-lama orang bosen dong. Oke, so seperti itu. Dan pesan dari Angel's Guide untuk hubungan ini apa? Coba kita lihat. Guardian Angel, oke. Guardian Angel, malaikat pelindung atau semesta atau apa yang diberikan Tuhan sebagai perlindungan kepada kehidupan percintaannya si Taurus itu selalu ada. Ya, jadi Taurusnya nggak perlu khawatir karena kalian diproteksi, kalian diamankan dari sakit hati tersebut ya, yang sehubungan dengan percintaan. Asal tentu saja ini percintaan yang sehat ya, bukan yang toksik. Kalau yang toksik, wow, udah ke laut aja, ngapain ngeliatin tarot, mendingan selesaiin aja sebaik-baiknya. Dan jangan berlarut-larut di hubungan yang kayak gitu, apalagi third party situation ya, orang ketiga dan lain sebagainya. Itu mah ujung-ujungnya cuma sakit hati doang, percaya deh, nggak bakalan bikin bagus ya. Oke, so sekian aja bacaannya my dear Taurus untuk percintaan kali ini. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan mendatang dan tentu saja dengan judul-judul yang berbeda, mungkin nanti tentang karir dan lain sebagainya. Oke, tetap semangat Taurus, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.